Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat datang di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini, di penghujung minggu ini. Mari sama-sama kita datang, kita hampiri Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama nanti kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita hampiri Tuhan di pagi hari ini. Mari kita datang dan kita berserah kepada Yesus, Allah yang setia, yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Dan dialah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari umat Tuhan sama-sama kita datang. Kita sembah Tuhan pagi hari ini dan kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Katakan, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan,
kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami berada, kemanapun kaki kami melangkah, tidak pernah sekalipun Engkau tidak menyertai kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Immanuel, Immanuel. Yesus Raja, Yesus, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kesetiaan-Mu telah teruji bagi kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu kami percaya kepada-Mu Tuhan. Lebih dari apapun juga di dunia ini. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil buat Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap langkah kami berhasil di dalam Engkau Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti kehendak-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji nama Tuhan, kita ketemu kembali di dalam program yang luar biasa, I Start with Jesus. Sebuah program yang memang disediakan sebelum saudara beraktivitas di sepanjang hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan, menerima korban tubuh dan darah Yesus, diurapi dengan pengurapan minyak, dan memperkatakan kata-kata kuasa. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang disediakan lawatan, orang-orang yang disediakan jaminan Tuhan. Nah, di hari ini juga saya mau ingatkan buat saudara, saya memberitahukan juga kabar baik. Bila mana saudara belum punya gereja tetap, bila mana saudara belum ada penggembalaan, bila mana saudara belum pernah tertanam, dan saudara rindu mau digembalakan, mau tertanam, atau punya gereja secara tetap, untuk punya keluarga family yang dibangun, didewasakan, menjadi serupa segambar sama seperti Tuhan. Kami Gereja Zion Church of Christ dengan senang hati membukakan pintu buat saudara yang mau hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kami di setiap hari minggunya, yaitu di jam 8 pagi dan di jam 10.30 pagi. Ada 2 kali ibadah di jam 8 pagi dan di jam 10.30 pagi yang bertempat di Hotel Santika Kelapa Gading. Kami dengan senang hati menyambut kehadiran saudara, so please jangan ragu untuk saudara datang beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah setiap hari minggunya di jam 8 pagi dan di jam 10.30 pagi. Untuk sekolah minggu dapat hadir di ibadah 10.30 pagi. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, mari kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kabar baik yang sebentar kami akan terima. Kebenaran firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu meneguhkan kami untuk percaya bahwa setiap janji yang Tuhan sediakan adalah ya dan amin. So, setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, Roh Kudus ambil alih, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai, dan semua kami menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan dapat mempraktekannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Judul hari ini berbicara mengenai kelahiran kembali. Di dalam Yohanes 7 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, firman Tuhan ini akan memberikan penjelasan yang detail. Saya bacakan ayat ini satu ayat ini saudara. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum itu. Mengapa kamu berusaha untuk membunuh aku? Ini adalah ayat 19 dari Yohanes 7. Nah, ini menjadi pelajaran penting bahwa agama yang kosong tanpa hubungan seringkali itu menjadi pegangan banyak orang hari-hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah masyarakat yang sangat religius pada zaman Yesus, kita menemukan sesuatu yang mengejutkan bahwa orang-orang Yahudi begitu bangga karena mengenal hukum, tapi Yesus justru menegur mereka dengan keras. Kenapa? Karena mereka mengetahui hukum Taurat tapi tidak pernah menghidupi isinya. Bahkan mereka menyimpan kebencian dan merencanakan pembunuhan terhadap Yesus, sang kebenaran itu sendiri. Nah, saudara, hari ini mari kita merenungkan satu kebenaran penting di sini. Bahwa keselamatan bukanlah soal agama, melainkan soal kelahiran kembali. Garis bawahi di sini. Nah, pelajaran yang berikut yang kedua adalah hukum Taurat itu tidak pernah menyelamatkan. Hukum Taurat tidak disediakan untuk menyelamatkan. Karena Yohanes 7 ayat 19 telah mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum itu. Dengan kata lain, Yesus menunjukkan bahwa meskipun mereka memegang hukum Taurat, tetapi mereka gagal untuk menaati hukum itu secara sempurna. Mereka memelihara aturan-aturan luar, tapi hati mereka sendiri jauh dari kasih yang menjadi inti daripada hukum Taurat itu.
Anda bisa lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, artinya aplikasinya begini saudara. Banyak orang Kristen masa kini mirip seperti ini. Mengenal ayat-ayat Alkitab. Ya, saudara tahu ini. Lalu banyak orang Kristen yang aktif dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan gereja. Lalu banyak orang Kristen juga yang saking aktifnya tapi tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Mereka tahu tentang Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Kasihan banget kan, miris banget. Pelajaran yang ketiga saudara, bahwa pengetahuan itu tidak sama dengan hubungan. Ini harus pegang baik-baik nih, pengetahuan tidak sama dengan hubungan. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi menghafal Taurat. Mereka menjalani kehidupan yang kelihatannya religius. Tapi Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Nah, lihat baik, berarti ada perbedaan antara tahu tentang Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Saya ulangin ya, tahu tentang Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi, itu ada perbedaan jelas. Pengetahuan agama tidak pernah menyelamatkan. Hanya relasi pribadi dengan Yesuslah yang mampu untuk menyelamatkan kita. Ini yang menjadi perbedaan yang kuat. Berarti yang keempat saudara pelajaran kita hari ini, kita butuh kelahiran baru sesuai dengan Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Karena Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu perkataan Yesus kepada Nikodemus. Jelas ini menjadi peringatan buat setiap orang bahwa kenapa kita harus dilahirkan kembali. Karena secara rohani kita ini mati di dalam dosa. Efesus 2 ayat 1 telah menulis itu. Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dosa membuat manusia rusak total dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kelahiran kembali itu bukanlah perbaikan hidup, bukan pula usaha untuk menjadi lebih baik. Kelahiran kembali itu adalah ciptaan yang baru. Kelahiran kembali itu adalah mujizat. Kelahiran kembali itu adalah karya Roh Kudus dalam hati setiap orang yang percaya. Yang kelima saudara, keselamatan itu bukan reformasi, tapi regenerasi sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya, keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, bukan karena kita rajin ibadah ke gereja, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita melayani. Keselamatan adalah karunia dari Allah dan hanya bisa kita terima melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Pelajaran yang keenam, percaya, lahir baru, dan hidup baru. Artinya, kita tidak bisa melahirkan diri sendiri secara jasmani. Begitu juga secara rohani. Tetapi pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus bekerja melalui transformasi ilahi yang ada di dalam diri kita. Karena 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang ketujuh saudara, sebagai penutup dan ajakan bagi setiap kita. Saudara, apakah Anda benar-benar sudah lahir baru? Apakah Anda hanya tahu tentang Yesus? Atau sebaliknya, Anda mengenal Yesus secara pribadi? Jangan puas hanya dengan menjadi religius. Jangan puas hanya tahu Alkitab. Jangan puas hanya aktif di gereja. Hari ini Roh Kudus memanggil Anda untuk mengalami kelahiran baru, untuk mengenal Yesus secara pribadi, dan menerima hidup yang kekal. Nah, saya mau mengajak saudara di ibadah hari ini. Jika hari ini Anda ingin menerima Kristus dan ingin dilahirkan kembali, mari hari ini datang kepadanya dengan hati yang percaya. Dan kita mau naikkan doa yang sederhana seperti ini. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku sadar, aku orang berdosa dan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Ampuni aku. Aku percaya bahwa Engkau mati untuk dosaku dan bangkit untuk memberikan aku hidup yang baru. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Penuhi aku dengan Roh Kudus dan bimbing aku untuk hidup
dalam kelahiran baru. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Saya percaya pada saat kita berdoa tadi, sekarang Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Sekarang saudara lahir baru. Sekarang Tuhan menjamah Anda. Sekarang urapannya turun ke atas hidup Anda. Dan Anda menjadi orang yang berbeda hari ini. Nah, di sesi ini sekarang saudara, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita ambil roti dan anggur. Biarkan kita makan tubuh dan darahnya. Biar kita tinggal di dalam Dia. Dia ada di dalam kita. Mari bersama-sama dengan saya, kita angkat rotinya. Mari sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Bahkan dari kepala sampai telapak kaki, seluruh sel tubuh kami telah dijadikan baru. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini kami termeterai menjadi warga sorga. Punya rumah di sorga. Punya rumah di bumi tidak mengembara. Dijagai pasukan malaikat. Tidak jatuh, tidak celaka bahaya. Bebas dari maut. Oleh korban darah Kristus. Kami dijaminkan berkuasa. Mulut kami ada kuasa. Tangan kami ada kuasa. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati. Lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Kita sudah makan tubuh Kristus, minum darah Yesus. Kita akan berdoa saudara untuk sakramen minyak. Sekali lagi ini bukan tentang doktrin seseorang atau gereja tertentu. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita angkat minyak di tangan saya dan tangan saudara. Bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir. Jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Kita oleskan pada kepala kita, pada pasangan kita, pada keturunan anak-anak kita juga. Kepada setiap proyek yang kita kerjakan, lepaskan kata-kata kuasa. Dan jadilah berhasil seperti yang Anda ucapkan. Kenapa? Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Artinya kata-kata kita akan menarik berkat datang. Sebaliknya kata-kata kita akan menarik kutuk datang. So pilihan di tangan kita. Apa yang kita mengucapkan? Di layar monitor ada kata-kata kuasa yang akan mendatangkan berkat. Ikuti bersama-sama dengan saya. Mari sama-sama katakan. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sepanjang hari ini saudara diberkati. Dan kalau saudara merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pujian penyembahan, dengan sakramen saudara terima, so please share acara ibadah ini, link YouTube ini kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada teman-teman saudara, agar mereka juga bisa merasakan kasih yang sama yang seperti Anda rasakan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin, puji nama Tuhan. Sampai jumpa di dalam program I Start With Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap
setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup